Terus kalau untuk yang lain-lainnya ini kan pegangannya gitu. Jadi setiap juru kunci itu mau masuk ke sini harus ada ritual juga. Ritual kalau emang dia berkenan, leluhur sini berkenan dia jadi juru kunci di sini, dia pasti habis melakukan puasa itu paling lama 1 minggu dia pasti dapat pegangan pusaka. Terus kalau yang lain-lainnya ini jadi ada hari-hari tertentu untuk juru kunci, untuk ritual. Kalau emang ritualnya itu direstui sama leluhur, dia pasti dapat pusaka. Jadi ini pusaka ini milik juru kunci yang pertama sama yang kedua. Punya saya taruh di rumah, karena kalau saya taruh di sini semua perawatannya kan susah. Jadi kalau saya ke sini saya merawat yang ada di sini, kalau di rumah saya merawat yang ada di sini. Itu ritualnya itu full margin sendiri atau bareng-bareng gitu Pak? Maksudnya kayak ada juru kunci satu atau bareng-bareng gitu? Ya cuma juru kunci aja. Oh, juru kunci saja berarti. Karena apa? Kita di keluarga besar kita itu ada apa ya istilahnya ajaran kejawen. Jadi tidak boleh ada orang lain ikut. Karena apa? Doa-doanya itu apa ya istilahnya cuma orang-orang yang orang tertentu yang tahu. Orang-orang tertentu aja yang ikut ke dalam ajaran itu aja kan. Makanya kalau untuk ritual-ritual tertentu kayak gitu itu cukup juru kunci. Baru kalau untuk memandikan pusaka setiap satu suro itu baru. Kalau untuk pusaka yang ada di sini itu cukup saya. Tapi kalau untuk punya warga yang dimandikan di sini, waktu saya membersihkan di luar itu ada warga kesini ikut bersihkan nggak apa-apa. Cuma kita arahkan gitu. Kemarin aja saya membersihkan pusaka milik warga itu sekitar 80 pusaka. Banyak. Belum ini kan gitu. Jadi kenapa kok warga itu leluhur orang-orang tua zaman dulu kan kebanyakan punya pusaka kan gitu. Makanya kalau kita anak muda untuk sekarang, kalau emang orang tua kita kakek kita punya pusaka, kita wajib untuk cari tahu gimana cara merawatnya kan gitu. Takutnya kalau kita ditinggal kakek atau orang tua, kita enak selanjutnya untuk merawatnya kan gitu. Makanya kita percaya kepada hal-hal yang kayak gini enggak. Karena apa? Ini peninggalan leluhur kita yang wajib kita jaga, yang kita wajib lestarikan. Pengelolaan ya, maksudnya pengelolaan itu maksudnya yang untuk bersih-bersih untuk itu pihak berbeda. Ya, cuma di sini dalam naungan yang pertama dinas pariwisata, yang kedua pihak desa. Ini ditemukannya ya, ditemukannya itu tahun 1918. Kalau diperkirakan itu abad ke-14. Kan tempat pertahanan zaman era Majapahit. Majapahit akhir yang rasanya namanya Kawajaya. Itu kan kenapa kok ada tendensi itu kan ada pemerintahan dan kerajaan Majapahit. Jadi kerajaan Kawajaya itu kan kalah akhirnya lari ke timur ke berhenti di daerah Gunung Sanggar, lalu sana kita berhenti di sana, kemudian lalu diserang lagi, akhirnya lari ke timur terus terus akhirnya singgah di sini bikin perbentengan. Terus habis bikin perbentengan, bikin kota itu yang namanya Kota Tegalu yang ada di Desa Kalengan. Terus bikin lagi kata lingkungan yang ada di Desa Kalengan. Jadi dari kata lingkungan sama Kota Tegalu itu sekarang sudah tidak ada. Karena dulunya kan tinggal fondasi, terus akhirnya tanahnya sekarang milik warga. Jadi dibikin bangunan rumah sama warga. Kalau di Kota Tegalu sekarang cuma ada fondasinya aja, cuma di area persawahan milik warga. Jadi untuk kita buka kembali
itu sangatlah tidak mungkin karena tanahnya milik warga. Yang tinggal cuma di sini. Kalau Pak untuk yang panggungan ini yang di depan sini itu apakah juga termasuk dari benteng itu atau dibuat sendiri dari warga sini? Itu tujuannya kan bukan asli dari bentengnya, bukan. Oh. Kita tujuan bikin itu karena setiap tahun kita akan mengadakan pagelaran layang kulit. Iya, setiap tahun. Ya, untuk menekan biaya, akhirnya dibikin paten daripada setiap tahun kita menyewa pentas kan. Iya. Terus tujuan kedua mau dibikin pendopo, rencananya gitu. Itu zaman era petinggi yang lama. Terus akhirnya ada pemilihan dia kalah, akhirnya petinggi yang baru tidak bisa meneruskan. Akhirnya sampai sekarang. Jadi untuk bangunan benteng yang asli itu yang di tengah itu Pak? Sebenarnya yang asli sudah nggak ada. Oh yang asli sebenarnya? Sudah nggak ada karena tahun 1968 itu ada penghancuran besar-besaran, khususnya di wilayah Jawa Timur. Karena apa? Dulu yang menunggangi itu mahasiswa. Mahasiswa itu mengatasnamakan kaki kami. Dia bergabung sama tokoh agama untuk menghancurkan peninggalan-peninggalan yang ada di Jawa Timur. Karena apa? Dia bilangnya itu karena orang-orang dulu kalau kita berdoa kita ritual itu kan pasti di bawah pohon. Nah, kita medianya pakai kembang 3 rupa, 7 rupa, dan kita pakai kemenyan. Kalau dulu kan belum ada dupa, kita pakai kemenyan. Itu dibilangnya tempat sini itu tempat sini muslim. Akhirnya dihancurkan. Dulu pertama ditemukan pohon beringin kurang besar dari ini. Pertama ditemukan itu pohon beringinnya 20 orang dewasa merentangkan tangan itu nggak nyampe itu ditebang. Terus akhirnya nanam lagi tahun 1971 itu. Terus dulu di selatannya pohon beringin ada kolamnya. Kalau orang Jawa bilangnya itu sendal. Jadi untuk pemandian para putri yang itu pun ditimbun. Sampai sekarang pun kita tujuan kita yang mau menghidupkan lagi, tapi sama beliaunya tidak boleh dulu karena ada masanya kita muncul kembali gitu. Kalau untuk bangunan-bangunan pagar itu kita melihat fondasinya kan di dalam tanah kan banyak, jadi kita meneruskan yang dulu dihancurkan. Karena kalau kita meneruskan dari pagar yang dulu itu tingginya 2 meter setengah. Tingginya ketebalan pagar itu 80 cm pertama ditemukan. Luasnya 5 hektar. Sekarang karena apa ya? Bukan kita mengenal leluhur kita enggak. Karena leluhur kita dulu kan minim di pendidikan. Jadi kemungkinan besar itu bisa berhasil sama kepala desanya yang dulu. Karena apa? Dari tanah yang di sebelahnya situs ini semua kepunyaan tertinggi yang dulu. Kalau yang asli tinggal sumur aja. Tinggal sumur yang asli ya Pak? Sumur, terus peninggalan-peninggalan seperti batu lumpang, batu tubisan juga ada. Terus pusaka juga ada. Sudah. Sudah Pak, mungkin cukup itu saja yang kami tanyakan. Ayo isi daftar hadiah. Oh, iya. Daftar hadiah. Ini sini aja biar nggak lupa ya.